Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama dan tentu paling utama, kita memanjatkan puja dan puji syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, dan kita masih diistiqomahkan dalam mencari ilmu, thalabul ilmi, yang merupakan fardu ain bagi kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita senantiasa membawa kita kepada ketaatan dan kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, pembawa risalah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintahnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian ke minggu ketiga yang biasanya kita isi dengan ilmu hadis ini ya. Ilmu hadis ini penting karena dalam hasanah keilmuan di dalam Islam itu kita tidak lepas dari Quran dan hadis, sehingga merupakan hal penting bagi kita untuk mempelajari hadis ini. Ingat bahwa masih emut tuh Pak, di sumber hukum Islam ada 4, apa saja? Pertama dulu Al-Quran, terus hadis, ijma dulu, ijma, terus ijma, qiyas. Ada 4 ya, 4 sumber hukum Islam: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Fatwa masuk kemana fatwa? Ijma sini ya. Ada ijma ulama presiden 2028 atau ijma. Ijma itu kesepakatan, artinya apa? Kesepakatan. Kalau jamaah Masjid Al-Ikhlas sepakat sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, itu namanya ijma. Ijma. Ini 4 sumber hukum Islam, Mbak ya. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi sumber hukum tertinggi adalah Al-Quran. Abi tadi teh meser kitab alit tah Sapinatun aja kanggo putrana Pak Otang si Ajis. Begitu muka bahasan abi teh tadi ningali pembahasan toharoh bersuci ku batu. Orang ngadangut can Pak kantos. Istinja ku batu aya nu atos aya nu acan sigana teu ieu kelasna benten ya. Ya, bade sekilas dibahas. Sekilas namanya. Ningali tadi mah iseng. Pami bersuci kucai biasa kan? Jadi kucai, air yang bisa dipakai untuk berwudu ada berapa tuh? Ada 7 ya? Ada 7 nih Pak. Emut teh teuing cenah. 1 sumur.
2 hujan. Apalagi 3 laut. 4 sungai. Apalagi mata air. Betul. Apalagi salju. Satu lagi apa? Bulan? Ledeng. Sumur Pak lebetna. Timba. Nah sumur. Hijau naon Pak? Embun. Tapi sanes embun nu kaca dikit teh hahaha sanes nya itu. Sanes deui itu. Ieu mah maksudna teh embun pagi. Nah, ieu teh nu tiasa kanggo bersuci, Pak. Abdas. Nah, ayeuna pami misalkan urang ya urang. Ka mana apa mah? Mekah umpamanya, Mekah. Terus hoyong pipis ya teh, Pak. Cuman teh cai. Terus bersucina kangge naon? Hah? Boleh bersuci pakai yang kasar. Nah, tong geusik Pak, lebet ke kumaha tah? Kagok. Boleh batu Pak ya, batu. Tapi batu juga yang permukaannya kasar. Entong anu seukeut Pak. Waduh, anu seukeut ngalinu. Jadi umpama ieu urang teh patah. Nah, si batu nanti Pak, pami misalkan tiasa ujungna teh 3 gitu. Nah, ujungna 3 gitu, Pak. Nah, ujungna 3. Masing-masing ujung teh kasar gitu. Tong nu licin. Tapi nu kasar nyari, tapi tong nu seukeut tadi. Nah, ieu nu urang. Ieu batu. Sanes dikieukeun Pak sanes. Nah. Hiji, 2, 3. Nah, 3 ujung. Atau Bapak ambil 3 batu. Yang masing-masing kasar. 3 batu, 3 kerikil. Tapi tong anu badag segageng kieu Pak entong. Oh, kerikil ya Pak. Nah, hiji beres. 2 buang, 3 buang. Tergantung ukuran. Pusat pami misalkan katinggal ku abi 3 teh ternyata teu acan cekap nyandak deui si batuna. Itu minimal 3 kali. Boleh Pak, dengan batu boleh umpama Bapak kagak BLA teu aya cai umpama. Tong ka mana teu aya cai boleh Pak ngangge batu. Boleh, tapi nu kasar. Harus nu kasar. Cari kira-kira naon tak. Tapi tong nu meran, Pak. Siga misalkan daun awi ku Bapak. Daun pisang. Entong. Kenapa? Sama saja sebetulnya, Pak. Sama. Cuman kan kararagok Pak kumata. Nah, kagok sama saja sebetulnya, Pak. Ku sabut sih kenapa? Jadi gitu Pak ya, boleh tuh boleh. Pakai atau misalkan nggak ada, waduh batu kerikil itu ayah, tapi ayah kain nu kasar, kain boleh, kain boleh. Sesuatu yang kasar. Tisu tapi nu kasar Pak, boleh. Nah, yang kasar tuh, agak-agak kasar. Bilih kuna nu lembut mah bilih diraraos teh Pak. Berembentak jantan kan berbeda ta. Sekalian banyak. Begitu beres teh herang apa? Ledeh. Boleh Pak ya. Nah, itu pakai apa namanya? Sesuatu yang kasar. Nah, upami misalkan kieu, Pak, misalkan ima abi sanes pipis, tapi BAB. Pami BAB kumaha atuh Pak? Ai mencret mentong hese. Pami misalkan temen ceret anu katinggal kurang mah ku batu bage tiasa bersih tiasa Pak, maka hukum pakai tisu itu boleh. Boleh Pak, kata siapa nggak boleh? Boleh, tapi pasti nggak kalau dengan itu bersih, itu masalahnya. Pasti nggak, tapi kalau memang nggak ada air, adanya tisu, ya tisu lah, kapaksa itu mak tisu basah ayeuna mah aya gitu.
Boleh Pak ya. Jadi kalau seandainya mencret ya jangan pakai batu lah, pakai ngabiskan batu sabaraha kan. Nah, itu nggak boleh. Hah? Wayahna mencret namanya. Gitulah. Termezo tau Pak. Batu biasa bukan batu bata. Sama Pak, boleh. Batu bata boleh. Boleh. Pakai hebel pakai boleh Pak. Pakai hebel. Hebel boleh. Yang penting yang kasar. Kasar. Cari lah, bajari. Boleh Pak. Bosan pamiku kawat. Ya boleh ya. Itu. Termezo teman Pak. Lah kita masuk. Nih pembagian hadis Pak. Emutkan hadis al-hadis. Pak tingali halaman katilu ya tah. Pabi terus dia. Tapi ya pamimisakan belajar hadis candak mau ieu tan. Iya candak ya. Tong leungit ya candak. Hadis. Kita sudah belajar yang paling kanan. Hadis berdasarkan diterima atau tidak. Diterima atau ditolak. Ada berapa? Ada 2. Satu hadis makbul. Yang kedua hadis mardud. Sanes hadis ngudud sanes. Ngudud, makbul, mardud. Makbul ada berapa? Hadis makbul ada berapa? Ada 2. Satu hadis sahih dulu. Sahih, baru kemudian hasan. Kalau mardud ada berapa? 1, yaitu do'aif. Oh, gitu Pak. Gampil kan? Gampil belajar hadis mah tuh, Pak. Hadis berdasarkan diterima atau ditolak ada 2, yaitu makbul dan mardud. Mardud ada 2, yaitu sahih dan hasan. Sahih itu adalah derajat tertinggi dari derajat diterimanya satu hadis. Kalau hasan ada dari 5 kriteria yang tidak masuk. 5 kriteria hadis sahih, 1 kurang atau beberapa kurang, maka dia termasuk ke dalam kategori hadis hasan. Hasan itu artinya baik. Kalau dhaif artinya lemah. Dia tidak memenuhi 5 syarat hadis sahih. Apa saja syarat-syarat hadis sahih? Yang pertama adalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Apa itu sanad, Ustadz? Sanad itu adalah rantai riwayat. Saya punya hadis namanya kalimatnya innamal a'malu binniyat. Hadis ini dari siapa? Dari guru. Guru dari siapa? Dari guru, dari guru, dari guru. Sampai kemudian anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bersambung sanad. Yang kedua adalah adalatur rawi. Apa adalatur rawi itu? Adilnya perawi. Dalam hadis Pak, ingat bahwa perawi itu dipertimbangkan. Itu sok ngabohong tara. Pernah sanes suka ya Pak. Pernah teu ngabohong. Pernah ngabohong teu. Apabila diketahui 1 kali pernah berbohong, maka seluruh hadis yang diriwayatkan oleh dia ditahan. Nanti lu nih orang pernah berbohong nih. Jangan-jangan yang hadis yang disampaikan juga bohong. Maka awas, nggak boleh gitu. Namanya adalah rawi. Kemudian yang ketiga adalah yang adil dulu. Adil itu juga bermakna bahwa hadis yang disampaikan oleh orang tersebut tidak boleh keluar dari ucapan orang yang bukan Islam.
Ada satu zaman dengan Nabi, nama sahabat nih, satu zaman dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, dan dia adalah seorang Muslim, pernah bertemu dan berinteraksi dengan Nabi. Itu definisi sahabat, ya, berinteraksi dengan Nabi langsung, sahabat ini. Tapi ada ustadz yang berinteraksi tapi tidak masuk Islam, seperti Abu Lahab, berinteraksi dengan Nabi tapi tidak Islam. Maka seluruh riwayat yang pernah diriwayatkan oleh Abu Lahab ditolak. Tolak, Pak. Nggak bisa. Yang harus meriwayatkan adalah orang Muslim, orang Islam. Yang ketiga adalah kuat hafalan. Nah, tidak bisa meriwayatkan, tidak boleh meriwayatkan, atau status hadisnya nanti jadi kurang apabila yang meriwayatkan pemahamannya, hafalannya kacau. Kadang-kadang bahasanya begini, A, besoknya B, ditanya lagi besoknya C. Wah, itu nggak bisa. Harus betul-betul kuat hafalan. Yang keempat adalah terbebas dari syadz. Cacat, ya. Ada hadis yang bertentangan dengan hadis lain. Umpama ada seorang perawi yang meriwayatkan yang ternyata ada hadis sahih yang lebih sahih nih bertentangan. Yang ini mengatakan wajib umpama, yang ini mengatakan haram umpama. Maka kemudian di-compare nih, dibandingkan sama-sama hadis, terlihat dua-duanya sahih. Maka kalau dua-duanya sahih tidak boleh bertentangan satu sama lain. Kalau ada yang bertentangan namanya syadz. Ada cacat berarti di situ. Tidak boleh menyelisihi hadis yang lebih sahih. Kemudian yang terakhir adalah ilat. Ilat itu nanti dicek dalam redaksinya, ada ini kira-kira banyak tambahan nggak? Karena bisa jadi dari lisan ke lisan ada tambahan, betul atau tidak? Si fulan, si A meriwayatkan dari si B dari si C dari si D dari Abu Hurairah umpama. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam periwayatan ini, Pak, ini bisa ada tambahan. Maka tambahan ini nanti di cross check oleh ulama hadis. Ini kira-kira ada tambahan nggak dalam ucapannya, dalam redaksinya. Kalau ada tambahan, nanti dulu. Yang lain ada nggak riwayat lain? Dikomparasi satu sama lain. Ketemu umpama. Yang riwayat ini misalkan ada tambahan AC, umpama ini. Yang di riwayat C ada misalkan tambahan UB, umpama. Maka nanti dikomparasi lagi. Mana kira-kira yang lebih adil, yang lebih kira-kira terpercaya, sikoh. Gitu. Maka itu yang diambil. Ini, Pak. Ini syarat dari hadis sahih. Jadi hadis sahih itu tidak sembarangan. Ulama memutuskan. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, nggak bisa sembarangan. Ada kriterianya. Gitu ya. Ini berdasarkan dari diterima atau ditolak. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini, Pak, itu ada di paling kiri, yaitu ditinjau dari segi sanad. Nah, dari segi sanad itu ada 4. 1, yang disebut dengan hadis maqtu. Nah, kita yang paling atas dulu, hadis marfu. Hadis marfu. Ini yang paling atas. Yang kemudian kedua adalah hadis mauquf namanya. Ya. Yang ketiga hadis maqtu. Dan yang keempat adalah hadis qudsi. Ini aja, Pak, kita pelajari. Yang sebelumnya kita sudah belajar yang 3. Emut tuh, Pak. Ente. Ulangi. Hadis marfu. Hadis marfu dari kata rofa'a. Paling atas, rofa. Atas. Marfu. Mauquf. Maqtu. Qudsi. Qudsi. Ini artinya. Kalau marfu, Pak, itu hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ini sampai kepada Rasul. Ini sampai kepada Rasulullah. Kalau yang mauquf, sampainya hanya kepada sahabat. Kalau mau maktu kira-kira sampai kepada apa? Setelah sahabat apa? Tabi'in.
Nah, tabi'in. Ini pahami Bapak gini aja. Dari sisi sandaran hadisnya, ada kalau sampai betul-betul sampai kepada Rasulullah, maka disebut dengan hadis marfu. Namanya hadis marfu. Tapi kalau yang sampai ternyata kepada sahabat saja, maka disebut dengan hadis mauquf. Ada Pak, hadis yang cuma sampai kepada sahabat. Sahabat yang lain tidak pernah mendengar. Tapi sahabat ini, itu jelas-jelas Nabi pernah begini, begitu. Jadi, sahabat lain tidak pernah ada yang mendengar, tapi orang ini yakin bahwa beliau pernah mendengar. Sehingga ini nanti akan disebut dengan hadis mauquf. Sandarannya hanya kepada sampai sahabat saja. Tidak sampai kepada Nabi. Riwayatnya itu tidak sampai kepada Nabi. Sanadnya. Tapi hanya sampai kepada ini aja. Tapi orang ini terpercaya kalau ngomong pasti benar. Ya udah berarti bisa dijadikan dalil. Gitu. Yang ketiga adalah hadis maktu. Dari sanadnya itu dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai kemudian kepada tabi'in. Dari tabi'in ternyata riwayat ini hanya mentok sampai sini, Pak. Mentok sampai sini nih. Ke sahabat, ke Rasulnya samar-samar. Tapi kata-kata ini sepertinya memang betul dari Nabi gitu. Sepertinya begitu. Dilihat dari berbagai perspektif, rasa-rasanya memang betul ini dari Nabi. Maka disebut dengan hadis maktu. Maktu itu artinya terputus dari Nabi. Maktu namanya. Maktu pakai waw, maktu gitu. Nah, yang keempat Pak, itu disebut yang kita dengar nih, namanya hadis qudsi. Saya tanya lagi, ini berulang kali saya tanya biar ingat. Apa bedanya Quran dengan hadis qudsi? Ya. Kalau hadis biasa, perkataan, perbuatan, dan takrirnya Nabi. Takrir itu tidak mengatakan iya, tidak juga mengatakan tidak, diam. Itu Nabi itu namanya hadis. Hadis. Ada hadis namanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Bapak tengok, kita tengok Pak tuh. Apa pengertian hadis qudsi? Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak misalkan nih, sering Abi nyontohkan, Pak Imam, wih ti dia meser goreng cau 5, gitu kan? Kan panjang tah, Pak Imam, wih ti dia meser goreng cau 5. Pas begitu wihna Pak Imam, cuman nyarios Pak Imam meser goreng cau 5. Kamana tah nusanesna kata-kata? Hilang kan? Hilang. Maka redaksi itu dikalimatkan ku Pak Imam teh boleh, itu disebut dengan hadis qudsi. Tidak lengkap secara redaksi, tetapi maknanya sama. Maknanya sama, itu qudsi namanya. Mana contohnya Ustadz? Ini di hadis Arba'in juga ada Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah qala Rasulullah, berikutnya qala Allahu taala. Ongkoh ieu teh non teh hadis, tapi kok saterasna kalau Allah taala sapertos firman Allah. Maka ini pasti yang disebut dengan hadis qudsi. Sekarang pertanyaan, Ustadz, hadis qudsi itu kan dari Allah. Boleh nggak saya pakai buat sholat? Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi umpama. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Bolehkah? Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Hadis qudsi itu meskipun lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah, dia bukanlah Al-Quran. Hadis qudsi itu bukan Al-Quran, Pak. Tetap dalam kategori hadis. Sehingga tidak sah dipakai sholat. Tidak bisa. Itu ya. Nah ini contohnya nih. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, ya ibadi wahai hambaku, ini haram tu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku
ala nafsi wa ja'altuhu. Apa yang diharamkan itu? Yaitu berbuat dolim. Kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata Allah, Pak. Nabi hanya merubah redaksi saja sesuai pemahaman Nabi. Kata Nabi yang bersumber dari Allah, ya ibadi wahai hambaku. Masa Nabi punya hamba? Kan nggak mungkin. Maka bahasa di awal qala Allahu ta'ala, setelah qala Rasulullah. Kata Nabi yang bersumber dari kalam Allah, gitu maksudnya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku berbuat dolim kepada hambaku, dan aku menjadikan haram pula di antara kalian berbuat dolim. Ini kata Allah. Maka janganlah kalian berbuat dolim. Gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian maktu atau marfu ini itu terbagi menjadi dua, Pak. Yang disebut dengan sharih dengan ghairu sharih. Ghairu sharih. Nah, apa itu? Kita bahas. Hadis sahih, hadis sharih. Hadis yang secara tegas dan eksplisit menyebut bahwa ucapan atau perbuatan berasal dari wahyu Allah. Mana contohnya ini? Contohnya nih, Pak. Ini seperti Al-Quran tapi bukan ini. Seperti Al-Quran tapi bukan. Namanya hadis sharih. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Kata siapa ini? Kata Nabi ini, Pak. Kata Nabi, Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kalian bersikap tawadu, rendah hati. Tawadu nih, rendah hati. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri terhadap yang lain dan tidak ada yang berbuat zalim kepada yang lain. Bersumber dari bersumber dari firman Allah bahwa tidak boleh menyombongkan diri. Banyak ini riwayat dalam Al-Quran yang tidak boleh menyombongkan diri. Karena seperti kisahnya Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ketika diminta oleh Allah untuk bersujud. Yang lain sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak. Maka kemudian disebutkan Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka iblis itu disebut bapaknya orang-orang takabur. Itu. Maka di sini bersumber dari itu, kemudian Nabi menyampaikan melalui lisan Nabi yang mulia mengatakan bahwa sesuai firman Allah, aku ini diwahyukan untuk kalian, termasuk Nabi juga, untuk tidak takabur. Dengan kata lain apa? Tawadu. Itu. Sumbernya dari Al-Quran, difahami oleh Nabi, pemahaman Nabi itulah yang dikatakan dengan hadis sharih. Jelas ini. Jelas firmannya dari Allah gitu. Referensinya dari Allah. Yang kedua, Pak, disebut dengan hadis ghairu sharih. Kalau ghairu sharih itu tidak eksplisit menyebutkan itu dari Allah, Pak. Enggak. Siapa yang menyatakan itu dari Allah? Dari ulama. Kemungkinan besar ini kata-kata ini bersumber dari Allah gitu, kira-kira. Mana contohnya? Kita cek. Man ghasya falaisa minna, itu contohnya. Ini hadis sahih semua, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, Imam Muslim nomor 101. Apa Nabi katakan? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Apa contohnya? Diambil dari mana ini? Salah satunya adalah wailul lil mutaffifin. Tidak boleh kamu curang, menipu dalam berdagang. Jangan pernah mengurangi timbangan. Kalau seandainya ditimbang harusnya sekilo, jangan kurang dari 1 on, 2 on. Bahkan ada yang seliter cuman ternyata 750 mili kan. Nah, seperti itu. Itu namanya menipu. Kemudian dibahasakan lagi oleh Nabi, barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk dari golongan Nabi. Ternyata itu bersumber dari Al-Quran. Tapi di sini tidak ada qala Allahu, Pak. Qala Rasulullah SAW. Betul. Tapi tidak ada qala Nabi. Nggak ada redaksinya, Pak. Qala Rasulullah, kemudian qala Allah Ta'ala. Nggak ada. Nggak ada. Bapak bisa cek di hadis riwayat Imam Muslim nomor 101. Nggak ada tuh. Nggak ada. Tapi ulama meyakini ini bersumber dari kalam ilahi yang menyatakan tidak boleh menipu. Sama seperti wailul lil mutaffifin tadi. Itu saja, Pak, hadis itu. Jangan banyak-banyak, 3 saja. Ada mauquf,
apa tadi hadis qudsi yang kita bahas sekarang, hadis sharih dan ghairus sharih. Hadis qudsi itu adalah sandarannya kalau Allah Ta'ala tadi berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diredaksikan oleh Nabi. Kalau sharih jelas memang pemahaman Nabi berdasarkan Al-Quran. Kalau ghairus sharih sepertinya Nabi terinspirasi dari Al-Quran, tetapi tidak ada redaksi kalau Allah Ta'ala. Itu saja Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ini jangan sampai lupa ya. Ini jangan dibuang ini Pak. Ini udah dibikin bagannya tuh. Kita sudah masuk ke sini dua, yang sebelah sini udah habis nih Pak. Yang sebelah sini udah habis nih. Nanti kita lanjut ke yang lain. Ada namanya hadis ahad. Pernah mendengar hadis mutawatir nggak? Ini hadisnya mutawatir. Nah, apa itu mutawatir? Nanti kita bahas. Kemudian ada juga ini hadisnya namanya hadis gorib katanya. Nah, apa itu lagi? Kemudian ada lagi disebut ini hadis saz gitu, hadis mahfuz. Kemudian ada hadis mursal dan sebagainya. Mudalas segala macam, mu'allaq. Kemudian ada mu'adal, ada munqati, wah dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas setiap bulan, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa Pak? Apa? Beda. Tadi bedanya Pak. Kalau firman Allah copy paste. Kata malaikat, wahai Rasul, ya Rasulullah, ya Muhammad, iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi mengucapkan juga begitu. Tidak ada redaksinya diubah. Copy paste saja kalau Quran. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi begitu hadis qudsi, Allah menyampaikan begini, baru kemudian Nabi menyimpulkan, oh ternyata kata Allah, ya ibadi tadi. Gitu. Redaksi dari Nabi, maknanya dari Allah. Gitu. Kalau Quran copy paste. Ada lagi? Enggak? Nabi Muhammad tuh ngobrol langsung sama Allah apa lewat apa lu bisa tahu? Lewat Jibril. Pasti perantara. Tidak ada yang bisa langsung. Tidak yang bisa langsung. Makanya ada malaikat Jibril. Oh ini perintah sholat ini? Kenapa? Langsung. Kalau perintah sholat langsung, Pak. Langsung itu. Dan hanya Nabi saja yang pada saat itu tahu. Tapi banyak riwayat juga Pak itu, Pak. Ada yang mengatakan tidak, ada hijab, ada yang mengatakan langsung. Riwayatnya banyak. Karena memang tidak secara eksplisit riwayat itu diceritakan, sehingga banyak sumber. Mufasir lah. Gitu. Tapi kita meyakini, kalau Allah sudah memanggil seorang hamba ke langit dengan kebesarannya, maka semua bisa terjadi, Pak. Semua bisa terjadi. Berkomunikasi langsung bisa saja, bisa-bisa saja atas kehendak Allah. Dan kalaupun tidak bisa, misalkan ada hijab, ya kita juga bisa pahami. Toh Nabi Musa juga pingsan kan. Nah, jadi barangkali kedua riwayat itu kita yakinin saja, bisa-bisa saja terjadi. Bisa-bisa saja. Ada lagi? Alhamdulillah, berarti hadis masih karena mengertos sadayana. Boleh. Apakah ini termasuk hadis takririyah atau bukan? Saya ingin bertanya. Lafaz azan yang dikumandangkan oleh Bilal termasuk iqamahnya. Apakah itu mungkin termasuk kategori hadis takririyah? Karena yang saya dengar atau yang saya terima dari pelajaran bahwa itu bukan ucapan Nabi, jadi adalah redaksinya dari Bilal. Kemudian Nabi memokehkanlah gitu. Jadi menyetujui bahwa lafaz azan seperti itu, kemudian iqamahnya juga seperti itu. Kemudian kekiniannya ingin bertanya juga, ada yang mengucapkan lafaz iqamah cuma satu kali Allahu Akbar. Tidak sesuai yang umum. Ada itu. Hanya satu kali Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi hanya satu-satu terus semuanya. Dan yang tadi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang seperti itu yang saya dengar. Ya. Bagaimana keterangan? Baik. Ya berkaitan dengan azan, Pak. Itu juga memang pernah dibahas. Azan itu
Ada bahkan yang mengatakan, oh harusnya 7 kali. Allahu Akbar. Harusnya 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali gitu. Ada yang mengatakan begitu. Saya pernah lihat. Bentuk konfirmasinya, kan dulu syariat masih berjalan, Mbak. Syariat masih berjalan. Tidak semua yang syariat yang kita kenal sekarang itu langsung dari Nabi, enggak memang. Ada yang memang dilakukan oleh sahabat, lalu kemudian Nabi menyetujui. Sama seperti kalimat Allahu Akbar kabiro dalam sholat itu. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira. Dari nabinya kan nggak begitu. Itu. Tapi kemudian terdengar oleh Nabi, syariat masih berjalan, maka kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang baca itu turun malaikat kan? Nah, maka kemudian itu diperbolehkan oleh Nabi. Begitupun dengan azan, Pak. Begitupun dengan azan kasusnya. Pada saat Nabi mendengar, maka kemudian Nabi mengiyakan. Banyak kok kasus-kasus seperti itu. Selama memang ada riwayatnya Nabi mengiyakan, berarti sahih. Nah, tapi masalahnya bagaimana Ustaz kalau cuma satu saja? Memang harus ditanyakan dulu itu dari mana dulu itu, Pak. Memang kita harus jeli sih. Kadang-kadang ada sok-sokan gitu, kadang-kadang mau berbeda sendiri. Kan banyak juga gitu, Pak. Yang paling penting sebetulnya kalau bisa kita konfirmasi dari mana, barangkali kita yang belum tahu ilmunya, Pak, barangkali. Tapi sepanjang pemahaman saya, ya 2 kali. 2 kali. Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa tidak 2 kali? Ya kan semua 8 juga satu-satu. Ya. Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayyalah shalah, hayal falah, qad qomatis shalah. Ternyata ada 2 qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Kalau alasannya 1 aja, maka qad qomatis shalah 2 gugur tuh. Jadi kita tidak menemukan akhirnya. Begitu ya, Pak. Jadi secara periwayatan memang harus ditanyakan. Apa 1 kali umat itu ingin mempengaruhi yang lain atau tidak? Oh, iqomah. Ya. Iqomah itu kan disebut dengan kalau yang azan pertama itu untuk memanggil semua orang yang masih di luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dibahasakan, yuk kumpul-kumpul ke masjid, masih kena di pasar, ayo, masih kena di bumi, dia gitu kan. Kalau iqomah itu untuk di dalam masjid yang sudah ada di situ siapa? Yuk sholat. Makanya iqomah ini perdebatan keluar itu, Pak. Bolehkah iqomah keluar? Jadi perdebatan, kenapa? Iqomah itu seruan sholat untuk yang sudah ada di tempat, bukan yang di luar. Kalau di luar azan. Kalau gitu iqomah nggak usah pakai. Nah ini bukan nggak usah. Saya silakan pelan-pelan nih, bukan nggak usah. Sebaiknya. Ya? Ya, gitu. Ya, gitu. Makanya begitu. Ini bukan hati-hati, ini bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja, nggak ada soal, Pak. Nggak ada soal. Cuman ini perhatikan kalimatnya. Sebaiknya bagaimana? Nah, kita lihat tuh bagaimana hukumnya dari pertama kita azan, kemudian iqomah. Ternyata ditemukan azan itu untuk menyeru orang-orang yang di luar. Kalau iqomah menyeru untuk yang di dalam. Sekarang coba logika pakai nih, Pak, logika pakai. Kalau iqomah itu menyeru untuk orang-orang dalam, perlukah keluar? Nah, berarti tidak perlu. Secara hukum tidak perlu. Jadi langsung saja Allahu Akbar di dalam. Tapi usah diseseurna ya di urang mah ya. Pamican komat, Pak. Moal enggal ke masjid. Masih perjalanan. Pas begitu untuk komat, ieu teh tos azan can ya. Tos azan. Pas begitu ka dieu tos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di urang mah kan gitu. Jadi adat kebiasaan. Maka karena hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah insya Allah. Ada masalah. Di iqomah di keluar juga nggak apa-apa. Dan itu justru memperbagus, Pak.
Karena supaya lebih cepat-cepat yang barangkali Pak Haji Edi pensok di itu teh Pak sok lompatan itu teh kami ningali. Ai masuk kawartos eta Pak, bilai gebis. Sok lompat, tong lulumpatan Pak, dangukeun ya, dangukeun abinya. Tong lulumpatan, santuy be. Pami urang tos kakantun bae. Masih kena tiasa sarokaat 2 rakaat nambihan. Tong lulumpatan. Saur nabi ge kitu. Pami misalkan orang bade angkat ke masjid, misalkan orang siga nama ya jantan masbok, teu sawios, tong lulumpatan, gitu ya. Karena nanti kalau seandainya jatuh itu Pak, justru termasuk kategori haram menyakiti diri sendiri. Kalem ya pokoknya nama sadongkapna kade teh Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan masih kena tiasa ngiringan ruku tah. Gitu. Paham tuh sampai dia Pak ya? Pahamnya? Gitu Pak, masalah. Iya. Udah tadi. Walau alam yang 1 kali Pak ya. Walau alam yang 1 kali tadi. Makanya saya bilang tadi harus ditanyakan dulu kalau bisa dikonfirmasi. Takutnya kita yang umum-umum ini yang Allahu Akbar yang tidak tahu. Takutnya. Sumbernya dari mana? Ini makanya menjalankan, pokoknya dalam hal ibadah Pak, kalau memang tidak dicontohkan, janganlah. Tong bisaanan gitu, tong bisaanan. Bilih gitu, bilih. Perkara bid'ah bilih. Tepugu-pugu. Da ieu mah cenah kieu Pak Ustad, heueuh dalilna teh di mana gitu. Pilih. Ada lagi Pak? Alhamdulillah. Tos cekap sih gana, tos paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.